Baik, mungkin tidak lama-lama kami mari kita simak pemaparan materi pada malam hari ini. Kepada Ustadz Abdul Munzir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersua setelah sebelumnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan konsultasi syariah kita khususnya pada komisi ibadah, dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang berada dalam kitab Umdatul Ahkam, yang merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pembahasan yang dikumpulkan dalam hadis ini berkaitan tentang fikih ibadah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz, bahwa tema kita pada malam hari ini tentang hukum membasuh di atas al-khuf. Kemudian kita kasih penjelasan al-khuf di sini sebagai sepatu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya izin share screen. Ya, mudah-mudahan terlihat di layar kaca. Iya. Eh, di sini kitab Umdatul Ahkam, ya, khususnya saya ambil dari Taisirul Alam, penjelasan tentang hadis-hadis yang berada dalam kitab Umdatul Ahkam. Babul mashi 'alal khuffain. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة المشروعية المسح على الخفين. Pembahasan ini menjelaskan tentang syariat dibolehkan itu di atas al-khuf. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa al-khuf di sini ya adalah sepatu secara bahasa terbuat dari kulit. Ya. Namun pengertian bahasa ini kemudian bergeser seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu fikih, sehingga menjadikan makna al-khuf di sini lebih luas. Tidak hanya sepatu yang terbuat dari kulit, namun juga jenis sepatu yang lain, misalnya terbuat dari kain, terbuat dari suf, dan seterusnya. Maka ini juga masuk dalam kategori al-khuf. Bolehnya kita membasuh di atas sepatu tersebut. Li'anna al-masha 'alaihima badalu ghaslihima. Karena membasuh di atas al-khuf atau sepatu ini adalah sebagai pengganti dari mencuci kedua kaki pada saat kita berwudu. Di sini menunjukkan bahwa ada kondisi di mana seorang hamba, ya seorang muslim ketika hendak berwudu, namun dia menghadapi kondisinya menyulitkan dirinya untuk melepas sepatunya. Begitu pula, ya para ulama menyebutkan kondisi lain, yaitu seorang sulit untuk melepas kaos kakinya, ya entah sepatu atau kaos kaki. Seperti misalnya seorang yang melakukan safar, iya, yang tentu memakai sepatu, jadi memakai sepatu atau memakai kaos kaki, kemudian sama sepatunya, maka syariat datang memberikan kemudahan. Ya, ketika hendak bersuci, tidak perlu melepas eh,
sepatunya atau tidak perlu melepas kaos kakinya, cukup dibasuh di bagian atasnya. Nah, sebagai pengganti ia mencuci kedua kaki ketika berwudu. فهو الطهارة الشريعة المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين. Sehingga membasuh di atas sepatu di sini atau al-khuf adalah perkara yang disyariatkan dan disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Lima tawatarat fiha minan nusus syar'iyyah as-sahihah al-wadihah. Sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan ya kebolehan dari syariat membasuh di atas sepatu. Ya, hadis-hadisnya ada yang mutawatir dan ada juga hadis yang sahih dan ahad. Hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang al-mashu 'alal khuffain. Hadis yang pertama dari hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Kelebihan bahwa yang pertama kali mengikrarkan baiat ar-ridwan bersama kelompok yang lain adalah diantaranya Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Baik, saya tampilkan, saya coba buka dulu ini. Ya, hadis yang pertama, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha 'alaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah sahabat yang mulia yang termasuk mengikuti bai'atur ridwan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad radiyallahu 'anhum id yubay'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah di mana beliau mengatakan kuntu ma'an nabi. Ya, sebelumnya saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, dan saya berkehendak untuk melepas sepatunya karena pada saat itu Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia yang menuangkan air wudhu kepada Rasulullah SAW ketika hendak berwudhu. Namun ketika sampai pada anggota wudhu yang terakhir yaitu kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mughirah bin Syu'bah ini ingin melepas sepatu yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buru-buru mengatakan kepada Al-Mughirah, da'huma, tinggalkan, biarkanlah ya sepatu saya, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya aku telah memasukkan ya dua sepatu ini dalam keadaan saya telah bersuci. Ya. Dan di sini ada syariat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syarat ya membasuh di atas sepatu adalah hendaknya seorang muslim berwudu terlebih dahulu, ya, membersihkan semua anggota wudunya sampai pada ya anggota wudu yang terakhir. Ya, kakinya dia cuci dengan baik, al-ghusl,
kemudian setelah itu dia memakai kaus kakinya atau sepatunya. Dan ketika sudah memakai sepatu, kapan dia boleh membasuh di atas ya sepatunya? Ketika terjadi hadas. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa seorang boleh membasuh ya di atas sepatunya ketika terjadi hadas dan hendak melaksanakan sholat. Maka ketika dia berwudu, dia tidak perlu lagi melepas sepatunya atau kaos kakinya, cukup membasuh di atasnya. Kemudian, ya dari hadis ini juga bisa dipahami bahwa seorang Muslim atau yang memakai sepatu dan dia sudah memenuhi syarat yang pertama tadi, berwudu terlebih dahulu kemudian memakai sepatu. Ada dua kondisi. Yang pertama kondisi musafir. Kalau dia seorang musafir, sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, ya dibolehkan seorang musafir membasuh di atas sepatunya selama 3 hari 3 malam atau setara dengan 72 jam. Adapun orang yang mukim atau tidak melakukan safar, boleh dia membasuh di atas sepatunya atau kaus kakinya selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kapan berlaku ya hitungan-hitungan ini bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi yang mukim ya 1 hari 1 malam adalah sejak dia berwudu dan membasuh di atas sepatunya setelah hadas. Jadi bukan ketika dia berhadas, ya, kemudian dia menghitung dari hadasnya, tidak. Tapi ketika dia akan hendak melaksanakan sholat dan ingin berwudu kembali, dan dia membasuh di atas sepatunya, maka terhitung dari situ, ya, waktu dibolehkannya seorang membasuh di atas sepatunya. Contohnya misalnya, saya melakukan safar ke Bulukumba dan saya pakai sepatu atau saya pakai kaos kaki. Sebelumnya saya sudah berwudu di jam 10 pagi. Kemudian dalam perjalanan ya saya berwudu secara sempurna, ya mencuci kaki saya, kemudian saya pakai sepatu. Kemudian di jam perjalanan tiba-tiba saya kentut sekitar jam 11 misalnya. Kemudian setelah itu masuk waktu zuhur jam 12 saya hendak berwudu. Maka disitulah saya berwudu kembali dan membasuh di atas sepatu atau di atas kaos kaki saya. Kapan dimulai kebolehan membasuh ini? Apakah pada saat jam 11 ketika saya ya berhadas batal wudu saya, atau pada saat saya membasuh di jam 12 ketika saya hendak melaksanakan sholat zuhur? Syekh Utsaimin rahimahullah taala berpendapat bahwa hitungannya adalah sejak dia memulai membasuh setelah sebelumnya berhadas. Membasuh di atas ya sepatunya yang sebelumnya dia sempat berhadas. Kemudian waktu berakhirnya masa dibolehkannya membasuh di atas sepatu dan kaos kaki tergantung dua kondisi tadi. Ketika dia musafir, maka 3 hari 3 malam. Jadi dia akan menghitung sejak awal dia memulai membasuh di atas sepatunya sebanyak 72 jam. Ya, kalau sudah sampai 72 jam, maka tidak dibolehkan lagi untuk membasuh. Ya, tapi dia ya berwudu kembali, melepas sepatunya, melepas kaos kakinya dan mengulangi wudu yang baru. Kalau dia mau melanjutkan lagi memakai sepatu, maka dia mulai lagi dari awal, ya, memakai sepatu dan memakai kaos kakinya. Kemudian begitu pula keadaannya kalau dia mukim. Ya, kalau dia mukim, ya mungkin ada keadaan misalnya musim dingin, ya seperti di tempat-tempat yang ada banyak, ya kondisinya sangat dingin sekali. Dan kalau dia tidak pakai kaos kaki, dia akan kedinginan. Apalagi kalau berwudu langsung mengenai air yang dingin, maka bisa mungkin kewalahan, ya akan kedinginan dan mungkin melukai kakinya. Allahu a'lam. Maka ketika dia memakai kaos kaki, ya sejak awal dia membasuhnya, maka dihitung sebanyak
24 jam, sehari semalam. Ketika waktu membasuhnya sudah berakhir, maka dia tidak boleh melanjutkan lagi membasuh karena sudah berakhir masanya. Maka hendaknya dia melepas sepatunya atau kaos kakinya kemudian berwuduk secara sempurna. Kalau dia mau memakai sepatunya atau kaos kakinya lagi, maka dia mulai lagi dari pertama. Pertanyaannya, kalau dia misalnya awalnya berniat ya mukim, kemudian memakai sepatu dan hendak membasuh di atas sepatunya atau kaos kakinya, tiba-tiba ya dia berada dalam kondisi musafir, apakah dia memiliki ya kesempatan untuk membasuh di atas sepatunya dengan niat awal ketika dia mukim atau kondisi saat dia berubah menjadi musafir? Ya, pendapat yang roji adalah tetap dalam kondisi dia di awal kali berniat membasuh di atas sepatunya, yaitu pada saat dia mukim. Begitu pula sebaliknya, ada juga orang yang kondisinya dia musafir. Ya, tiba-tiba di tengah jalan dia berubah ya menjadi mukim. Ya, maka niat yang digunakan adalah niat ketika dia musafir. Dia boleh membasuh selama 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada beberapa syarat seorang boleh membasuh di atas sepatunya atau di atas ya kaos kakinya. Jadi ya sebelum kita masuk pada syarat-syarat ini, kita harus perjelas lagi bahwa sepatu apapun jenisnya, mau dia terbuat dari kulit atau dari kain, ya jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan untuk membasuh di atas sepatu tersebut. Begitu pula kaos kaki. Ya, kaos kaki ini sama hukumnya dengan sepatu. Tapi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, baik sepatu maupun kaos kaki, dia harus menutup semua anggota kaki yang dimana ketika berwudu dia membasuh. Ya, jadi ya kakinya itu harus tertutup dengan sepatunya mulai dari ujung kakinya sampai melewati mata kakinya. Tapi kalau seandainya sepatunya tidak menutupi mata kaki, maka di saat itu tidak dibolehkan untuk membasuh di atas sepatunya. Begitu pula kaos kaki. Kaos kaki yang dibolehkan membasuh di atasnya adalah kaos kaki yang menutup mulai dari ujung kakinya sampai menutup mata kakinya. Ya. Kemudian ada juga syarat yang lain untuk yang sepatu dan kaos kaki ini, dia harus menutupi warna kulit kakinya. Tidak boleh menampakkan. Ya, sehingga ada pembahasan khusus terkait ya kaos kaki yang transparan. Ya, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi ketat. Ya, tidak boleh ada kaos kaki yang transparan ketika hendak membasuh di atas. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah sepatu yang akan dibasuh atau kaos kaki yang akan dibasuh dia harus menutupi sampai mata kakinya. Iya. Dan tidak boleh menampakkan bagian kulit ya, kulit kaki yang merupakan anggota wudhu. Kemudian syarat yang kedua, ketika dia memakai sepatu atau kaos kakinya, dia sebelumnya sudah menyelesaikan wudhunya secara sempurna. Iya, mulai dari anggota wudhu pertama sampai mencuci kedua kakinya, kemudian setelah itu dia memakai sepatu atau kaos kakinya. Kemudian syarat yang ketiga ini berkaitan tentang waktu lamanya dia memakai. Ini sudah kita sebutkan, bagi seorang musafir bolehnya dia membasuh ya di atas sepatu atau kaos kakinya selama 3 hari 3 malam. Bagi yang mereka yang mukim, maka dibolehkan membasuh di atas sepatu atau kaos kakinya selama 1 hari 1 malam. Kemudian adapun pembatal-pembatal ya pembatal dari al-masfu alal khufain ini, membasuh di atas sepatu atau kaos kaki, ada 3 sebagaimana dalam matan madhab Syafi'i. Ya, yang pertama adalah ketika tiba-tiba orang tersebut melepas sepatunya atau kaos kakinya. Jadi kapanpun waktu ya yang dibolehkan dia membasuh, tiba-tiba dia melepas sepatunya atau kakinya, maka di saat itu
berakhir pula lah masa membasuh di atas sepatu dan kaos kaki. Kemudian pembatal berikutnya adalah ketika waktu membasuhnya sudah berakhir. Kalau dia musafir sudah lewat 3 hari 3 malam, maka ya sudah ya tidak berlaku lagi membasuh di atas sepatu atau kaos kakinya. Bagi mungkin juga seperti itu, ketika sudah berakhir 1 hari 1 malam, maka batal pula lah ya kesempatan untuk membasuh di atas sepatu atau kaos kakinya. Pembatal yang lain adalah hadas besar. Ya, ini hadas besar pembatal dari bolehnya membasuh di atas sepatu atau kaos kaki. Baik laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki kalau dia misalnya berhubungan suami istri, maka di saat itu batal pula lah ya al-mashu 'alal khuffainnya. Bagi yang perempuan dia haid atau nifas, maka ini juga menjadi pembatal ya wanita tersebut membasuh di atas sepatu atau kaos kakinya. Tidak dibolehkan. Karena dia membutuhkan ya junub ini membutuhkan yang namanya tohara yang lebih besar. Ya, yaitu mandi junub. Kemudian sedikit tambahan lagi ya, bahwa ada kelompok di luar sana yang meyakini bahwa tidak ada itu syariat membasuh di atas sepatu. Ya, seperti kelompoknya Syiah, ya ini Syiah lagi terkenalnya ini karena lagi perang antara Amerika dan Iran. Syiah ini meyakini bahwa ya tidak ada itu syariatnya membasuh di atas sepatu maupun kaos kaki. Yang ada adalah membasuh di atas kaki langsung. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Orang Syiah ya mengambil qiraah wa arjulikum, ya kasrah, ya, yang mengatakan bahwa ya ketika sampai pada anggota kaki untuk berwudu maka cukup dengan membasuh. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, yang benar adalah wa arjulakum. Dia ma'tufun ala fagsilu. Ya, cucilah kedua kakimu. Ya. Adapun qiraah wa arjulikum, walaupun qiraah ini mu'tabar, para ulama mentakwilnya. Ya, ada yang mentakwilkan wa arjulikum di sini karena mujawarah, dekat dengan wa biruusikum. Ya, ruusikum itu adalah kepala, dan memang ketika kita berwudu sampai pada kepala kita hanya dibolehkan untuk membasuh saja, bukan mencuci kepala. Juga ada yang mentakwilnya di antara ulama, ya ketika ada yang membaca dengan qiraah wa arjulikum, takwilnya adalah yang dimaksud wa arjulikum di sini adalah membasuh di atas sepatu atau di atas ya kaos kaki, al-mashu 'alal khuffain. Ya. Di zaman dahulu para ulama pembahasan al-mashu 'alal khuffain ini masuk dalam pembahasan akidah. Iya, sebagaimana disebutkan dalam akidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi, menyebutkan secara khusus pembahasan al-mashu 'alal khuffain. Kalau kita lihat secara zahir ini al-mashu 'alal khuffain ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan fikih, dengan ibadah. Al-mashu 'alal khuffain ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Kenapa para ulama ya ada yang memasukkannya dalam pembahasan akidah ini? Perlu kita ketahui di zaman dahulu ya para ulama itu berusaha membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya, dan ketika mereka ingin membedakan kelompok ahlus sunnah yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah yang sesat, mereka melihat dari perbedaan ya sikap mereka terkait al-mashu 'alal khuffain ini. Sehingga mereka memasukkan pembahasan ini untuk memudahkan kaum muslimin membedakan, oh ini ahlus sunnah wal jamaah, oh ini adalah Syiah, Rafidhah atau Khawarij. Ya, dari mana mereka mengetahuinya? Ya, mereka mengetahui ketika mereka ya tidak mensyariatkan membasuh di atas sepatu atau kaos kaki. Padahal ya dalilnya sudah sangat jelas.
Ya, baik dari hadis Nabi SAW secara lisan, Rasulullah bersabda khusus untuk terkait syariat, membasuh di atas sepatu ini. Begitu pula ya Rasulullah SAW memperhatikan dalam safarnya, dalam mukimnya, ya, dan sahabat pun menjadi saksi. Bahkan disebutkan oleh para ulama ada 70 sahabat yang meriwayatkan tentang syariat membasuh di atas sepatu atau kaus kaki ini. Sehingga ya keyakinan Syiah Rafidhah yang mengatakan ya tidak ada syariat membasuh di atas sepatu atau di atas kaus kaki terbantahkan dengan dalil-dalil yang ada. Walaupun mereka berdalil dengan ayat. Namun kita sudah sebutkan tadi ayat mereka ini telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, kalau memang qiraah wa arjulukum itu muktabar, maka mereka pun memberikan takwil penjelasan ya kenapa bisa kasrah harakatnya. Dan juga yang menjadi kontradiksi bagi orang-orang Syiah ya adalah pemimpin mereka yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka kan selalu mengkultuskan Ali, bahkan ada yang sampai menuhankan Ali. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana al-mashu tahta al-khuffi aula min mashi 'alaihima." Imam Ali, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan kalau seandainya agama ini dibangun atas ar-ra'yi atau pendapat manusia, pendapat akal manusia, maka yang lebih pantas untuk dibasuh adalah bagian bawah sepatu, bukan bagian atas sepatu. Ya, ini tentu pembahasannya terkait membasuh di atas sepatu. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib mendukung ya syariat ya membasuh di atas sepatu ini dengan perkataannya yang kita sebutkan tadi. Maka semakin memperjelas kepada kita bahwa Syiah itu lebih banyak mengikuti hawa nafsunya dibandingkan berdasarkan dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama. Saya kira ini sebagai tambahan pembahasan. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi, ada sedikit masalah teknis di laptop kami sehingga agak lama baru masuk kembali. Ternyata saya sudah bicara dari tadi, ternyata ya nge-fresh begitu, kemudian keluar. Ala kulli hal, alhamdulillah, walaupun ada banyak kekurangan di sana sini, namun tetap kita bisa memperdalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Ihsan. Falyatafaddal mashkuran wa majuran. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Walaupun mungkin tadi ada sedikit gangguan, tapi Masya Allah, Alhamdulillah, kita telah telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz kita, pemaparan tentang permasalahan khuf ini. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita masuk ke sisi tanya jawab. Silahkan mungkin para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga melalui pesan WhatsApp 0813 5444 0897 atau bisa langsung bertanya. Baik, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin ini sudah ada masuk. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah ada masuk satu pertanyaan dari Nur Mayani. Bismillah, Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh wudhu memakai air laut ketika kondisi di perjalanan tidak menemukan air bersih, sementara waktu sholat maghrib sedikit dan penumpang sangat banyak? Nah, Ustadz. Air laut adalah salah satu dari air-air yang dibolehkan kita bersuci di dalamnya. Bahkan ada hadis khusus di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang di mana redaksinya, ya Rasulullah, ya kami berada di tengah lautan, walaysa ma'ana al-ma' illa al-qalil,
dan kami tidak membawa air kecuali hanya untuk dikonsumsi. Afanatawadda'u bima'il bahar. Apakah boleh kami bersuci dengan air laut? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya huwal hillu maitatuhu. Ya, bolehnya kalian bersuci dengan air laut, bahkan ya bangkai ikan-ikan di lautan itu halal bagi kalian untuk mengkonsumsinya. Syahidnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membolehkan kita untuk berwudu dengan air laut. Ya. Apatah lagi kalau kondisi kapal kita yang terbatas airnya, air bersihnya atau air tawarnya, maka boleh kita menggunakan air laut untuk berwudu. Wallahu a'lam. Baik, silakan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, eh, bisa langsung bertanya, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian, akhwat, ikhwah yang mau bertanya seputar tema ataupun permasalahan-permasalahan yang lain, permasalahan kontemporer ataupun permasalahan-permasalahan ibadah yang lainnya. Baik, sini sudah ada masuk satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari Bismillah, dari Ibu Hasriana Hafiz. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana sebenarnya cara membasuh sepatu atau kaos kaki? Apakah sah jika kita buang angin terus langsung saja berwudu tanpa membersihkan bagian tubuh yang buang angin? Nah, Ustadz. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang tata cara al-mashu 'alal khuffain, membasuh di atas sepatu atau kaos kaki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya bahwa Nabi SAW membasuh, dan kalimat membasuh itu adalah dengan satu arah. Ya, kalau misalnya dia punya sepatu, ini anggap ini adalah sepatu, ya ini bagian permukaan sepatu, maka dia membasuhnya ya ke arah depan. Iya, jadi membasuh ke arah depan. Jadi dua tangan kita ini membasuh langsung bagian atas sepatu kita. Begitu pula ya membasuh kaos kaki. Ya, dari arah belakang ke depan. Ada juga riwayat yang lain yang membasuhnya satu arah dari arah depan ke ke belakang, ya ke bagian kaki kita ini, ke dekat ya tulang kering, yang membasuh ke dalam. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, kemudian dijelaskan oleh para ulama ya secara praktek. Jadi cukup membasuh satu kali itu sudah cukup. Iya, karena membasuh di sini tidak berulang kali. Sebagaimana kita membasuh kepala itu dari arah depan ke belakang satu kali, kemudian kembali lagi ke depan itu satu kali. Kenapa dia nampaknya dua kali, Ustaz? Mungkin ada yang bertanya, membasuh kepala itu kayak dua kali membasuh. Ya, dia sebenarnya satu kali. Cuman karena pada saat kita membasuh dari depan ke belakang, hanya sebagian sisi rambut yang kena. Namun sisi yang lain tidak kena, maka dibolehkan untuk kembali dari basuhan belakang ke depan. Sehingga terhitung tetap satu kali. Begitu pula membasuh di atas sepatu atau kaos kaki kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tentang Ustadz, kalau kondisi kita sholat atau kondisi kita ya sudah berwudu tiba-tiba kentut, apakah boleh kita langsung berwudu kembali atau perlu dibersihkan ya, daerah di mana ya kentut itu keluar atau angin kita keluar? Yang dalam hal ini adalah dubur kita. Tidak perlu dibersihkan. Ya, tidak perlu dibersihkan, cukup langsung berwudu setelah buang angin. Ya, kalau dia mau sholat kembali atau ingin menjaga wudunya agar tetap dalam kondisi bersuci atau tohara, maka ketika dia sudah sadar
ya sudah berhadas kecil, maka langsung dia berwudu tanpa membersihkan ya bagian yang dimana keluar angin dari bagian bawah. Wallahu alam. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana Ustadz kalau kita sudah terbiasa untuk berwudu setelah mandi, terutama menjelang sholat maghrib. Tapi suatu ketika saya ragu apakah saya sudah berwudu, setelah itu saya sholat. Ini Ustadz. Dia Eh, mandi kemudian berwudu. Ya Ustadz, jadi ini kalau tidak salah, dia sudah terbiasa Hmm, setelah mandi itu berwudu. Tapi ya. setelah suatu ketika dia ragu apakah kemudian apakah dia tetap sholat atau berwudu ulang Ustaz? Iya. Eh, Ketika kebiasaannya berwudu setelah mandi ini menjadi rutinitas setiap hari tanpa dibarengi dengan niat bersuci, maka ini belum dikatakan telah berwudu sebelumnya. Maka tetap dihukumi dia belum dalam keadaan bersuci. Kecuali kalau dia setiap kali sudah mandi, kemudian dia berwudu dan dia memang sudah niatkan ini adalah wudhu bersuci, maka tidak mengapa dia langsung melaksanakan sholat ketika ada keinginan untuk melaksanakan sholat tanpa harus berwudu kembali. Dan memang ini harus kita perhatikan dengan baik. Terkadang wudhu ini menjadi rutinitas sehari-hari kita, ya menjadi kebiasaan untuk ya ingin sekedar mendinginkan anggota wudhu tanpa ada niat bersuci itu ada juga orang seperti itu. Jadi disinilah pentingnya niat itu. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Termasuk juga dalam perkara perkara wudhu ini. Maka perlu seorang memperhatikan niat apapun yang dikerjakannya. Kalau niatnya hanya sekedar mendinginkan badan, ya dengan membasuh anggota-anggota wudhu, maka ini tidak dikatakan bersuci. Namun kalau kita menghadirkan, ya mau bersuci, mengangkat hadas kecil kita dengan berwudhu, maka di saat itu ya dia bernilai pahala karena dalam keadaan bersuci, dan ketika hendak melaksanakan sholat maka dia mencukupkan dengan wudhu yang biasa dilakukan setelah mandi. Namun kalau kenyataannya ya dia mandi kemudian berwudhu itu sudah menjadi rutinitas, hilang esensi niatnya, maka sebaiknya untuk jaga-jaga ya si penanya tadi berwudhu kembali, ya berwudhu, ya berwudhu ulang, ya badannya diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini Masya Allah. Soalnya pakai bahasa Arab Ustaz. Oh Muhammad nanti saya Jad. baca. بسم الله يا أستاذ على سبيل المثال إذا كان أصابنا مرض جلد الذي لا يمكن تعريضه للماء فلا يجوز التيمم في هذه الحالة. نعم أستاذ. Mam, Eh, soal wadah. Ya, saya terjemahkan dulu atau antum yang terjemahkan? Kita Ustaz sebenarnya. Oh iya, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan kondisi badan yang mungkin ada kulit yang terluka, entah luka bakar atau apa semacamnya. Dan posisi lukanya ini berada di anggota wudhu. Apakah boleh kita memilih tayamum eh, dalam melaksanakan sholat karena adanya luka di anggota wudhu kita? Ya, mudah-mudahan ini yang dimaksud oleh si penanya ya. Dan ini yang saya pahami dari pertanyaannya. Baik, dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya lukanya di bagian tangan, ya, ya mungkin di pergelangan tangannya atau di jari-jarinya, yang merupakan anggota wudhu juga, maka dia tetap berwudhu, ya, dalam membasuh, ketika membasuh pada anggota wudhu yang lain, dia tetap membasuhnya dengan air. Sedangkan daerah yang terluka ini, dia bisa menutupinya dengan ya perban. Ya, makanya ada juga syariat yang namanya al-mashu alal jabirah. Al-mashu alal jabirah. Ya.
dan semacamnya, yaitu membasuh di atas ya perban yang dimana tangannya patah atau tangannya luka, dia cukup membasuh saja, bukan mencuci ya sampai basah. Justru itu akan menambah penyakit pada lengannya yang luka atau anggota wudhunya yang terluka. Jadi kesimpulannya, anggota wudhu yang tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada luka, tetap dibasuh dengan air. Kemudian sisanya ketika ada anggota wudhu yang terluka cukup dibasuh di atasnya. Kalau tidak ada perbannya maka dihindari saja di sekitarnya saja yang terkena basah dari air wudhu. Namun yang bagian luka tidak kena dengan air wudhu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah wudhu masih sah apabila sudah makan dan minum terus langsung sholat kembali? Dia sudah berwudhu, kemudian makan dan minum, Nah, kemudian Ustadz. melaksanakan sholat. Iya, wudhunya tetap sah. Karena makan dan minum bukan pembatal wudhu, kecuali kalau dia makan daging unta. Ya, ini kalau daging unta ini pengecualian di antara daging-daging yang boleh dimakan. Daging unta kalau dia sudah makan diwajibkan untuk berwudhu kembali. Ini ada dalil khususnya ini. Adapun daging kambing, ya daging sapi, dia sudah berwudu kemudian makan daging sapi atau daging kambing, ya dia boleh tetap berada dalam wudunya kemudian melaksanakan sholat tanpa berwudu kembali. Nah, Allah alam. Baik. Ini ada dua pertanyaan dari Ibu Ramlah. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Pertama, jika membasuh kepala rambut harus diuraikan jika dalam keadaan diikat atau dikepang. Kemudian Iya, pertanyaan kedua. Nah, Ustaz. Silakan mungkin dijawab dulu, Ustaz. iya. Eh, Bagi wanita yang memiliki rambut yang panjang, eh, dia cukup membasuh di mana posisi kepalanya sesuai dengan posisi kepalanya. Kalau rambutnya sampai melewati kepalanya, sampai di punggungnya atau sampai di pinggangnya, tidak perlu dibasuh sampai di pinggang ya rambutnya. Ya cukup dia membasuh sebagaimana bentuk kepalanya. Ya, jadi kalau misalnya dia membasuh bagian kepala, maka cukup sampai dari depan ke belakang, kemudian setelah itu kembali lagi ke depan, selesai. Mau dia panjang rambutnya, mau dia pendek rambutnya, bahkan kalau dia botak sekalipun, ya mungkin ada yang berguguran rambutnya, kemudian berdalil, Ustadz, tidak ada rambutku, boleh saya tidak membasuh kepala? Tetap dia harus membasuh kepalanya. Dia kira-kira, misalnya di sini dulu pernah tumbuh rambutku di awal, ya, di awal masih gagah, ya bisa ada rambutnya di sini, jadi dia mulai dari situ saja dia kira-kira, nah, dari sini awal tumbuhnya rambut, kemudian dia masuk ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, Allah Allah. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz. Apakah wanita yang sholat di rumah wajib iqamah sebelum takbir? Ya, azan dan iqamah pada kondisi salat sendiri itu kondisinya dibolehkan, boleh tidak dilakukan, boleh juga dilakukan. Karena hukum asalnya azan dan iqamah adalah sebagai panggilan tentang masuknya waktu salat. Ya, azan ini adalah panggilan telah masuk waktu salat. Begitu pula iqamah, ya adalah panggilan dan pengabaran bahwa ya setelah ini akan didirikan salat. Maka tidak mengapa dia azan ya dan iqamah, atau dia mencukupkan dengan iqamah boleh juga. Kalau dia tidak iqamah juga tidak mengapa karena dia melaksanakan salat sendiri. Ya, kalau dia salat berjamaah, ya sebagian ulama ya misalnya ada yang salat di rumah, kemudian dia berjamaah, dia mau tambahkan iqamah karena siapa tahu temannya di kamar sebelah tidak dengar, dia sudah mau sholat, maka dia tidak mengapa qomat, karena memang esensi dari iqamah dan azan itu adalah mengabarkan tentang masuknya waktu sholat dan pelaksanaan sholat tersebut. Ya, Allahu a'lam. Baik. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Selvianti Lamase. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kami berwudu di tempat yang terbuka, seperti di pelosok?
yang mana WC mereka terbuka dan kadang di sana ada laki-laki yang bukan mahram dan tidak memungkinkan juga bagi kami untuk menyuruh laki-laki tersebut untuk pergi. Bagaimana cara kami yang sudah memakai cadar ketika mendapati kondisi tersebut saat menghadiri acara keluarga? Mohon pencerahannya, Ustadz. Eh, kondisi pedalaman ya. Eh, tadi saya dengar bersuci ya di Nah, awal. Ustadz. Berwudu, Ustadz. Berwudu. Iya, ini biasanya kalau di kampung-kampung itu WC-nya di luar rumah. Iya, kami punya keluarga juga begitu. Jadi dia harus keluar dan mungkin kondisinya pasti menyingkap aurat. Ya, kalaupun dia berjilbab, dia akan pakai jilbab, tapi mungkin kakinya kelihatan karena tidak mungkin pakai kaos kaki basah-basah masuk WC atau ya tempat wudhunya atau sumur, biasanya kan sumur di situ. Maka di sini ujian ya ketaatan kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini diperintahkan untuk menutup aurat, maka kita berusaha semaksimal mungkin eh, menutup aurat kita dengan kondisi sesulit apapun. Seperti kalau di pelosok, ya terkadang kita tidak sadar ada orang yang lewat, sedangkan kita lagi di sumur berwudu, maka semaksimal mungkin kita menutup aurat kita. Ya, semaksimal mungkin kita menutup aurat kita atau kita usahakan sumur itu kita pasang tembok yang tinggi sampai tidak terlihat oleh orang di luar sana. Ya, kalaupun tidak ada dana untuk membangun tembok ya di sekitaran sumur atau WC kita, maka kita yang menutup dengan kain, ya, pakaian kita atau sarung kita, ya kemudian mungkin sampai basah pakaian kita, maka tidak mengapa. Karena beginilah cobaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua tentang kalau ada hajat, ada acara-acara dan kita sudah mengenal syariat menutup aurat, begitu pula kita memilih pendapat untuk memakai cadar, ya. Bagaimana sikap kita di acara-acara? Yang pertama adalah berusaha menghindari campur baur antara laki-laki dan perempuan. Mau Anda menutup aurat atau tidak menutup aurat, ya, Anda pakai cadar atau tidak pakai cadar, syariat kita jelas tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau di tempat acara itu tidak ada hijab, maka kita berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita menghindari tempat kumpul laki-laki, kumpul bersama perempuan saja. Kemudian kondisi yang lain ketika mungkin ya ada keluarga dekat kita yang dimana dia bukan mahram, ya yang tidak mungkin kita memperlihatkan wajah kita karena kita berkeyakinan wajah ini adalah aurat, maka sebisa mungkin kita menutupnya, menutup wajah kita bagi mereka yang memilih jalur cadar ini, ya karena menganggap bahwa wajah adalah bagian dari aurat. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan kedua tadi, kita berusaha semaksimal mungkin bersabar dengan syariat Islam. Larangan menampakkan aurat, kita berusaha menghindari menutup aurat, kita harus pertahankan dimanapun kondisi kondisi kita. Nah, Insya Allah. Baik. Allah. Eh, Alhamdulillah. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Ini dari Hasrian Hafiz. Bismillah, Afwan Ustadz. Izin bertanya lagi tentang membasuh kepala. Apakah dalam sekali basuh kepala langsung diteruskan ke telinga? Pertanyaan kedua tentang pasien yang sedang diinfus. Apakah dibolehkan untuk bertayamum? Ya, pertanyaan pertama tentang tata cara membasuh di atas kepala, membasuh di atas kepala kita. Pendapat yang rojih adalah menggunakan air, ya satu kali pengambilan air untuk membasuh kepala dan telinga. Jadi setelah dia membasuh kepala, tidak perlu lagi mengambil air yang baru, tidak perlu lagi membasahi tangan untuk membasuh telinga. Ya cukup sisa-sisa air yang melekat di tangannya itulah yang digunakan untuk membasuh daun telinganya. Dan perlu kita ketahui, kepala dan telinga ini terhitung satu.
bukan anggota wudhu yang terpisah. Kepala dan telinga adalah satu kesatuan. Sehingga sehingga dalam membasuhnya adalah cukup satu kali saja, tanpa harus mengambil air yang baru untuk membasuh telinga. Iya. Tapi Ustadz sudah kering nih air-air di tanganku setelah membasuh kepala. Tidak mengapa. Iya. Tidak mengapa kalau sudah berkurang air di tangan kita, tetap kita basuh telinga kita. Iya. Kemudian yang kedua tentang apakah orang yang sakit itu boleh atau orang yang diinfus itu boleh tayamum. Orang yang diinfus kondisinya mirip dengan orang yang terluka bagian anggota wudunya. Karena yang diinfus hanya bagian tangannya, sedangkan tangan yang lain bebas untuk terkena air. Kalau kondisinya memungkinkan untuk menggunakan air pada anggota tubuh yang lain yang tidak ada infusnya, maka sebaiknya dia berwudu dengan air. Namun kenyataannya kita dapati orang yang diinfus itu sangat susah sekali berwudu. Pergi ke WC untuk ambil air wudu juga sangat susah, apalagi butuh banyak bergerak untuk berwudu. Maka sebagian ulama mengambil rukhsah di sini, bolehnya orang yang diinfus untuk bertayamum. Ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan kebanyakan orang yang diinfus ini lemah badannya, lemah fisiknya. Belum lagi kalau dia demam, belum lagi dia tidak punya energi dan seterusnya. Ya, ini kebanyakan ya. Walaupun ada juga yang diinfus masih kuat bergerak. Ya. Tapi kami melihat di sini dibolehkannya untuk mengambil rukhsah tayamum. Nah, dengan kondisi-kondisi yang dia hadapi pada saat dia diinfus. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. eh Ya, kita cukupkan mungkin sampai sini dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah, para pemirsa sekalian, pertanyaan-pertanyaan Anda itu kita akan tampung, kemudian kita akan tanya atau jawab keesokan harinya Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, Alhamdulillah, eh, kita sudah berada di akhir kegiatan ini, eh, konsultasi syariah. Tidak terasa telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengarkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ustadz, Alhamdulillah, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Munzir, Hafizullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti program ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Baik, mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.